Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar listrik statik kita ya. Kali ini misalkan membahas tentang medan listrik dan elektroskop ya. Ya, ya kita simak bersama medan listrik ya. Nah, ini jadi medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik ya. Kita lihat di sini ada benda ujinya ya. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan dekat dengan benda yang bermuatannya Q besar, ya ini Q kecil, ini Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik bermuatan Q. Ya, semakin jauh letak benda uji dari benda muatan Q besar, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Ya, jadi kalau gini maksudnya. Jadi ada benda bermuatan Q besar, ya, dan ada benda bermuatan Q kecil. Ya, kalau didekatkan dia kuat medannya itu besar gitu ya. Berbeda dengan jika Q kecil ini diletakkan agak jauh dari Q besar, maka medan listriknya dia akan semakin kecil gitu ya. Kita lihat garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik seperti ini ya. Jadi kalau arah garis gaya listrik muatan positif, dia meninggalkan muatan. Ya, arah garis gaya listriknya dia meninggalkan muatan atau keluar ya, keluar dari muatannya gitu. Ya, sedangkan kalau negatif, nah ya, dia arah garis gaya listrik muatan negatif dia menuju muatan atau masuk. Ya, jadi kalau positif keluar arah gayanya, kalau negatif dia masuk gitu ya. Kita lanjutkan ke pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Ya, bagaimana nih polanya jadinya? Ya, tadi katanya kan positif dia arahnya keluar atau menjauh dari muatan gitu ya. Sedangkan arah negatif, kalau muatan negatif, arah pola garis gayanya menuju ya atau masuk ke muatan. Jadi kalau positif dengan negatif didekatkan, maka dia akan seperti ini, dia keluar, negatif masuk. Ya, jadi akan seperti ini. Jadi juga akan seperti ini gitu ya. Ini keluar, yang ini masuk gitu ya. Nah, bagaimana kalau sama muatannya? Nah, muatannya seperti ini, positif dengan positif kan sama-sama keluar. Ya, dia sama-sama keluar seperti ini. Gitu ya, lihat tanda panahnya, perhatikan. Perhatikan tanda panahnya. Nah, kalau negatif gimana? Oh, muatan negatif dia masuk. Nah, tetap di sini dia tidak tolak menolak ya. Tidak ada gaya listrik. Ya, jadi medan listrik di tengah-tengah sini. Karena dia tolak menolak gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang positif negatif tadi bisa digambarkan juga seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat induksi listrik ya. Kita lihat suatu benda bermuatan tidak bermuatan, yaitu dia netral ya. Kemudian didekatkan dengan benda bermuatan positif. Nah, yang terjadi adalah negatifnya, maka posisi sini negatifnya berkumpul di sini. Gitu ya. Nah, jadi benda yang tadinya netral, nah ini apa yang bernetral jadi bermuatan apa yang tadinya netral? Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekatkan benda bermuatan positif? Nah, dia akan bermuatan apa? Ya bermuatan negatif ya. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik ya. Jadi benda
netral, didekati benda bermuatan positif, maka dia akan menjadi benda bermuatan negatif. Gitu. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan induksi. Ya, caranya gimana? Dengan benda netral didekatkan dengan benda positif, maka benda ini akan bermuatan negatif. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan tanah atau ground, negatifnya karena dia kekurangan negatif bagian sini, dia akan negatif masuk. Ya, maka dia lama-lama akan bermuatan negatif. Gitu. Ya. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Gitu, ya. Sekarang bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda yang dengan induksi? Ya. Nah, kalau untuk mendapatkan muatan listrik positif, berarti dia harus didekatkan dengan benda bermuatan negatif. Gitu. Soalnya dia akan menjauh gitu ya, akan menjauh dari benda netral ini. Nah, sini tinggal positifnya saja, berarti bendanya akan bermuatan positif ya. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif ya. Jadi kesimpulannya bahwa jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi, gitu ya. Jadi kalau mau membuat benda bermuatan positif, berarti didekatkan aja dengan bermuatan negatif, gitu. Ya, seperti itu, atau kebalikannya seperti tadi. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan, ya. Dengan menyentuhkan juga bisa. Misalnya, tuh seperti ini. Nah, kalau si menyentuhkan berarti otomatis yang elektronnya ini pindah gitu. Ini akan kelebihan elektron, ya, karena elektronnya akan pindah gitu. Ya, jadi akan bermuatan negatif dia, ya seperti ini, ya. Nah, benda netral bila disentuhkan dengan benda bermuatan negatif, ya, akan menjadi bermuatan negatif gitu ya. Bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan pada benda bermuatan positif, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Gimana? Benda positif didekatkan, gimana ceritanya? Nah, coba kalian pikirkan. Nanti dicari jawabannya ya. Ya, sekarang kita masuk ke elektroskop. Ya, elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Ya, elektroskop bentuknya seperti ini. Ada kepala elektroskop, ada konduktor atau badan elektroskop nih terbuat dari konduktor, ada daun elektroskop. Ya, dan dinding ini biasanya dinding kaca ya, dan dia kedap udara, jadi tidak ada udara di dalamnya, jadi tidak ada faktor lain untuk mempengaruhi. Nah, prinsip kerja elektroskop. Nah, jadi kalau elektroskop dalam keadaan normal ya, atau dalam netral ya, dia bentuknya daun elektronnya elektroskopnya tertutup seperti ini ya. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskopnya terbuka ya. Kalau dia bermuatan positif atau dia bermuatan negatif, maka daunnya akan terbuka gitu ya. Kemudian muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Ya, kita mau tahu nih gitu ya. Gimana sih cara kerjanya? Nah, perhatikan. Ya, jadi kalau elektroskop netral didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, elektronnya akan bergerak ke atas. Jadi kepala elektroskop ini akan menjadi bermuatan negatif. Ya, kalau didekatkan dengan benda bermuatan positif. Nah, ya. Kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala
elektroskop dan daun elektroskop akan membuka. Ya, karena dia bermuatan positif dua-duanya, ditolak menolak, makanya dia bisa terbuka. Gitu ya. Nah, ini kalau disentuhkan. Nah, kalau disentuh bagaimana? Elektron yang dari tubuh orang ini mengalir gitu ya. Nah, dia akan mengalir. Nah, kepala elektroskop disentuh tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskop kembali akan menutup. Gitu ya. Nah, elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Ya, kalau sudah tidak disentuhkan lagi, lama-lama dia akan menjadi bermuatan negatif saja, gitu ya. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ya, jadi jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Bagaimana kalau yang didekatkan kepada elektroskop benda bermuatan negatif? Nah, coba kalian jawab. Kalau ininya bermuatan negatif, berarti kepala elektroskop akan negatif, elektron dari sini akan mengalir ke sini, gitu ya. Dan ini akan bermuatan positif karena elektronnya akan ke kakinya, ke daun elektroskop, elektronnya akan turun. Ini jadi bermuatan positif gitu ya. Oke, tugas hari ini cukup mencatat apa materi yang ada di sana ya, yang tadi yang sudah Miss jelaskan di video pembelajaran kita hari ini ya. Kalau sudah dicatat kalian upload jawabannya di LS ya. Oke, baik, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa difahami dengan baik. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.